Oh iya, itu emang biasa Pak, ngasal tafsir dengkul aja. Nah, makanya kan kalau saya juga harus berpuasa, menangis supaya Tuhan bukakan arti-arti ayat Alkitab. Makanya itu kan saya bilang, ayo debat eksaktologi, eksakta kata-kata Alkitab PL dengan PB, gitu maksudnya. Ini makanya saya katakan kepala Anda bocor, karena saya lagi beri ruang kepada Anda untuk berdiskusi, membahas apa yang Anda utarakan, apa yang Anda hinakan, apa yang Anda hujatkan pada Al-Quran, di mana Anda mengatakan ada setan di dalam surga. Oh iya, saya hanya ingin mengingatkan ya, supaya Anda sadar, di dalam kitab Anda, kitab mimpi ya, bab 12 ayat 9, di situ ada ular naga, di mana ular naga itu adalah iblis, adalah setan, dan itu menetap di surga, nanti akan melakukan peperangan dengan malaikat. Nah, apakah Anda sudah siap dengan konsekuensi pertanyaan Anda ketika saya balik menyerang tentang kitab Anda? Silakan. Aduh kok ini tempat dialog teologi kok mulai pada menghujat, gimana sih ini grup PAUD atau emang grup teologi? Ayo. Coba dong ikuti alur bagaimana caranya membahas Al-Quran, lalu bagaimana caranya tata krama, etika membahas dan mempertanyakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa nggak kamu membacakan ayat yang kamu maksud itu biar saya jelaskan secara terinci, agar kamu paham? Silakan. Makanya saya ini udah dimasukin berapa grup kali, pusing orangnya itu juga. Makanya bikin aja grup kelirumologi Muslim dan pendeta akan perkataan eksaktologi Alkitab. Begitu. Oh, saya hujat ya? Ya sudah, saya minta maaf kalau saya menghujat. Gini, Anda kan mau membahas Al-Quran. Nah, coba Anda konsentrasi, jangan Anda tegang, ya, santai, rileks. Saya mendengar suara Anda gemetaran gitu. Santai, rileks, kemudian angkat satu ayat suci Al-Quran atau dua, kita bahas. Apa yang Anda ingin ulas dengan ayat itu? Silakan. Nih, supaya jangan kamu on seterusnya, saya bacakan Al-Anfal. Sesungguhnya makhluk paling buruk rupanya dan bergerak dengan kakinya itu adalah orang-orang kafir. Kafir kenapa? Nah, kita baca berikutnya 56. Karena mereka tidak mengikuti seruan Muhammad. Emang Muhammad itu siapa? Orang disuruh membunuh orang yang gak salah, disuruh ngerampok orang yang gak salah, masih juga mau dibilang nabi. Gue sih mikir-mikir kali. Mungkin dikit itu karena Anda tidak konsentrasi di dalam berdiskusi. Maksudnya gini, saya menilai Anda itu otaknya encer tapi ada bocor halus sedikit. Untuk itulah saya katakan, coba Anda tenang. Hadapi siapa yang Anda ingin hadapi secara baik-baik. Ketika Anda mengatakan Al-Quran, Anda harus menunjukkan dalilnya gitu, supaya dibahas, jangan jadi debat terliar kayak gitu. Anda dikit itu karena Anda tidak punya etika di dalam berdiskusi. Anda tidak akan pernah dianggap menang ataupun tidak dianggap agama Anda itu benar ketika Anda mewakilinya dengan cara-cara seperti itu. Ya, ingat, kebenaranlah yang menyelamatkan, bukan rasa menang atau rasa menguasai di dalam berdiskusi. Kalau Anda memiliki kebenaran, sampaikan kebenaran itu secara baik-baik. Itu aja poinnya. Jangan merasa tinggi hati, merasa lebih pintar, tapi kemampuan Anda hanya celoteh. Ya. Sekarang kita bahas Al-Quran. Fokus kepada Al-Quran, jangan bahas yang lain. Silakan. Aduh, Pak. Kok ini udah mulai berhalusinasi tentang kekurangan lawan debat. Kita diskusi ilmu, Pak, bukan penampilan. Ya, itu hanya banci yang mengkritisi penampilan lawan.
untuk membuat mereka gemetar. Tidak, saya akan hantam kamu terus dengan ayat Quran kalau kamu berani mencela Alkitab. Justru karena itulah saya menunggu hantaman-hantaman Anda dengan menggunakan Al-Quran. Ingat ya, menggunakan Al-Quran. Jangan menggunakan terjemahan, apalagi hanya mengatakan Quran 5 ayat 3, Quran 10 ayat 2, Quran 15 ayat 3. Saya minta Anda menghantam saya dengan dalil-dalil Al-Quran. Saya senang. Untuk itu kemudian saya minta Anda duduk yang tenang. Atur napas pelan-pelan. Sampaikan kebenaran yang Anda tahu. Ya, sampaikan kebenaran yang Anda tahu, nanti akan disimak oleh teman-teman yang lain. Mumpung kesempatan ini Anda diberi panggung, silakan Anda peragakan cara-cara bagaimana menunjukkan kesesatan umat Islam melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Silakan. Baik, gua mah nggak kabur. Tadi gua ada itu cek DO masuk. Oh, kirain kabur. Karena pas lagi saya ngajak, terus grup ini udah diserahin ke kita berdua, kamu malah cuman ya baca-baca aja komen saya, kamu nggak ada respon. Ya udah, kalau nggak kabur silakan. Ingat, fokus kita bahas Al-Quran. Saya ingin menambal kebocoran yang ada di kepala Anda tentang Al-Quran. Ya, kalau Anda ingin membahas gospel, Anda akan babak belur karena saya ahlinya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang Anda bahas Al-Quran. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi insya Allah saya akan menambal kebocoran yang ada di kepalamu tentang Al-Quran. Silakan. Bunda, kamu ini bertausiah atau bertakia, Om? Katanya tidak ada ayat kontradiksi dalam Quran sesuai An-Nisa 82. Buktinya siswa Budiman membuktikan kontradiksi antara surah Al-An'am ayat 92 dan Asy-Syura ayat 7 dengan Az-Zumar 38 dan 39 atau 38, saya nggak ingat. Nah, bahwa Muhammad itu untuk segala makhluk, ya itu jelas kontradiksi. Yang satu bilang untuk Mekah, yang satu bilang untuk segala makhluk. Jadinya mana yang benar? Atau itu Anda si siswa Budiman membuktikan bahwa Quran memang kontradiksi dan bukan seperti apa yang tertulis dalam An-Nisa 82. Oke, jadi Anda mencoba untuk mengatakan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, di mana Anda mengatakan bahwa An-Nisa ayat 82 itu mengatakan tidak ada, andai saja ada pertentangan dalam Al-Quran. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengatakan bahwa surah Al-An'am ayat 92 dengan Asy-Syura ayat 7 itu bertentangan. Nah, bisa nggak kamu konsen kita bahas ini? Kita buktikan bahwa ayat ini tidak bertentangan. Gimana? Saya akan meluangkan waktu untuk menolong Anda memahami ayat suci Al-Quran, baik yang Anda tuduhkan terhadap Al-Quran surah Asy-Syura maupun surah An-Nisa, surah Al-An'am ayat 92. Gimana? Apakah kamu bisa diajak masuk ke ranah Quran untuk mengkaji ini? Iya, kamu jawab saja. Kenapa itu mesti ada ayat Al-Maidah 116? Allah tidak tahu apakah Isa pernah berkata begitu. Nah, dibantah dengan ayat 117. Isa berkata, aku tidak pernah mengatakan itu, ya Allah. Nah, jadi jelas. Itu perkataan siapa? Oke. Di sini saya akan menjelaskan secara perinci, sistematis agar kamu memahami. Nah, sekarang gini, saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam mengkaji Al-Quran, untuk mendudukkan sebuah hukum dalam satu ayat, maka seseorang itu harus mengetahui ilmu usul fikih. Karena kenapa? Usul fikih itu sangat penting. Karena dengan menggunakan ilmu ini, seseorang dapat mengambil dalil dan menggali hukum dari satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang kamu mengatakan Allah tidak maha tahu. Karena Allah bertanya, ketika Allah
mengatakan wa iz qala ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Nah, seakan-akan kamu mendudukkan sebuah hukum bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Karena dia mempertanyakan, apakah wahai Isa, engkau pernah mengatakan kepada manusia bahwa sembahlah aku dan juga ibuku. Nah, lalu kemudian kamu muncul mengatakan, mendudukkan sebuah hukum bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Karena dia berkata, wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Iya kan? Itu maksud Anda kan? Nah, Anda mendudukkan hukum itu padahal Anda tidak memahami ilmu usul fikih. Bagaimana bisa mendudukkan satu perkara dalam satu ayat bahwa maksudnya seperti ini, tujuannya kayak begini, dan apa yang tertuang di dalamnya kayak seperti itu, tanpa Anda memahami usul fikih. Nah, itulah kemudian bedanya Anda dengan kami umat Islam. Di situ tidak dikatakan bahwa bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Sama ketika saya bertanya kepada anak saya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apakah saya bertanya karena saya tidak tahu? Ayo. Apakah saya bertanya seperti itu karena saya tidak tahu? Tentu tidak, bukan demikianlah Allah. Nah, itu makanya aku bilang kamu itu bocor halus, gak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil surah Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Di situ dikatakan musaddiqul ladina baina yadayhi walitunzira ummal qura dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala salatihim yuhafizun. Nah, Anda mencoba untuk mengait-ngaitkan dengan surah As-Surah. Di dalam Al-Quran ini adalah kitab yang telah diwahyukan, diturunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang ada di luar lingkungannya. Kan itu sudah jelas. Lalu kemudian kamu kaitkan dengan surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'an, dan seterusnya. Demikianlah kami wahyukan kepada Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari perkumpulannya, itu hari kiamat. Apa yang bermasalah kemudian? Lalu mencoba kamu kaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 116. Apa yang Anda inginkan di situ? Yang satu, perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran yang diwahyukan dalam bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Mekah. Lalu kemudian Anda kaitkan dengan surah Al-Maidah 116. Itu makanya saya bilang Anda bocor halus. Di situ tidak ada korelasinya, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di sana. Satu membahas apa, satu narasinya membahas apa. Anda katakan itu adalah pertentangan, kontradiksi. Ya, memang Anda perlu ditambal. Iya Pak, perlu ditafsir ya. Iya, karena Allah cuma bahasa Arab. Satu, saya setuju, Allah hanya bisa bahasa Arab. Kedua, pertanyaan tentang Allah tidak tahu hati manusia itu bukan hanya di Al-Maidah. Kita juga dapat lihat di At-Taubah, bukan At-Taubah, Al-Hadid ayat 25, juga Al-Anfal ayat 23. Itu malah lebih jelas dalam Al-Anfal. Jika sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati manusia, tentu mereka akan mendengar. Nah, itu jelas Allah mengakui bahwa Allah tidak tahu isi hati manusia. Begitu juga dengan Al-Hadid. Kami turunkan besi sebagai neraca supaya kami mengetahui siapa yang akan menolong agama Allah. Nah, jelas ya, Allah tidak tahu manusia yang akan menolong dia dan agamanya. Jadi Allah tidak tahu isi hati manusia. Nah, jadinya dalam hal Al-Maidah 116, 117
itu juga sama. Begitu juga dengan An-Nisa 171 dan 172. Itu juga jelas. Begitu juga dengan An-Nisa 157 dijawab An-Nisa 159. Jelas, hanya Isa yang tahu tentang kematiannya. Jadinya semua pembuktian ini tertera, tertulis, terbukti jelas Allah tidak tahu isi hati manusia. Oke? Nah, itu makanya saya katakan kepada Anda mendudukkan sebuah hukum di dalam ayat suci Al-Quran tanpa Anda memiliki ilmu usul fikih. Harus mengetahui usul fikih dulu, menguasai ilmu hukum fikih dulu, usul fikih, baru bisa mendudukkan sebuah hukum di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Anda mengatakan Allah tidak mengetahui bahasa lain, harus ditafsirkan, karena Allah hanya bisa mengetahui bahasa Arab. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang ayat-ayat yang Anda katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak maha mengetahui hati manusia. Dengan Anda mengatakan ayat apa tadi? Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 25. Kemudian Anda mengatakan, Anda mengaitkan lagi ayat surah Al-Anfal ayat 23, lalu kemudian Anda mencoba An-Nisa entah ayat berapa yang Anda maksud itu. Tetapi Allah menjawab semua apa yang Anda katakan itu. Di dalam surah Al-Fatir surah Fatir maksud saya ayat 38, Allah mengatakan innallaha alimu ghaibis samawati wal ard wa innahu, di situ tidak ada huruf wa, jadi dikatakan innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia maha mengetahui segala isi hati. Terjawab semua kan? Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard wa innahu alimu bidzatis sudur. Coba. Ini sudah terjawab. Berarti ada yang bocor di kepala Anda, yang mana kebocoran itu memang harus ditambal. Nah, sekarang saya tambal. Untuk mengetahui hukum dalam sebuah ayat, Anda harus menguasai ilmu usul fikih. Usul fikih itu adalah dasar yang digunakan untuk mendudukkan satu perkara, satu hukum di dalam ayat penyampaian sebuah ayat, gitu loh. Paham ya? Sampai sini bisa nggak tertambah sedikit kebocoran yang ada di kepala Anda? Berarti kamu bilang Quran bukan perkataan Allah, sehingga harus ditunjang oleh buku yang ditulis oleh tangan manusia dalam hadis dan buku fikih atau kitab kuning, begitu? Ayo cepetan, Zoom, dijawab. Gua mau tutup gudang sama bikin pembukuan closing. Cepetan, gue cuma punya waktu 5 menit untuk tanya jawab dan gue akan pulang. Oke ya, saya harus pamit dulu. Saya mau tutup kantor, gudang, dan closing pembukuan. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih, Nur. Apa sih namamu? Nur Alim atau si Zuma lah, atau si Zulfikri kah? Ya, pokoknya kamu tidak bisa selamat di akhir zaman kalau tidak percaya pada Yesus. Kamu bilang kami mengimani, itu lain. Sama saya menghormati Jokowi, tapi belum tentu Jokowi kenal saya dan mau menyelamatkan saya jika saya berteriak Jokowi, Jokowi. Begitu. Itulah yang dimaksud oleh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang akan selamat. Kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus yang Dia utus. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus jika Bapa tidak membawa orang itu kepada Yesus dan memperkenalkan dan membuka hatinya. Begitu. Oke, wassalam. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam sukses. Apa yang kamu kerjakan, janganlah mengeluh. Percayalah Tuhan yang membuat pertumbuhan. Amin. Ya bukan kayak gitu. Sekarang gini, saya tanya sama Anda. Bagaimana kemudian Anda bisa mengetahui 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Ayo. Anda harus mengetahui ilmu penambahan kan? Iya kan? Bagaimana kemudian Anda bisa mengetahui 2 kali 2 itu sama dengan 4? Anda
Anda harus mengetahui ilmu perkalian kan? Bagaimana Anda bisa mengetahui 2 kurang 2 itu sama dengan 0? Anda harus menguasai ilmu pengurangan kan? Nah itulah Al-Quran. Ketika Anda ingin mengkaji Quran, maka Anda harus mengetahui ilmu istiqaq, ilmu makni, ilmu bayan, ilmu badi, maksud saya, ilmu khiraat, ilmu aqaid dan seterusnya, termasuk usul fikih. Ya, meski usul fikih itu secara garis besarnya untuk mendudukkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan, aturan di dalam beribadah. Nah kalau Anda hanya mengatakan, coba Anda buktikan, kenapa di dalam Al-Quran, di surah Ash-Shura dikatakan seperti ini, nah, kemudian di surah Taubah dikatakan seperti ini. Tidak seperti itu cara belajar Quran. Tidak seliar itu gitu loh. Al-Quran itu adalah kalamullah. Anda harus menggunakan ilmu, kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengkaji ilmu itu, karena dia adalah perkataan Allah. Contoh gini, perkataan presidennya Amerika, tidak semua orang Indonesia harus bisa memahaminya. Kenapa? Pertama, muatan dari bahasanya, rasa bahasanya, arti bahasanya tidak dipahami oleh orang Indonesia. Maka untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh Presiden Indonesia, orang Indonesia kudu wajib belajar bahasa Inggris. Orang Indonesia kudu wajib mengetahui budaya-budaya orang Amerika ketika ingin mengetahui apa makna yang terkandung dalam arti tersebut. Begitulah kalamullah. Karena manusia dengan Allah itu berbeda, maka tentu bahasanya pun berbeda. Perkataan manusia dengan perkataan manusia itu, perkataan Allah dengan perkataan manusia itu tentu berbeda. Nah untuk mengetahui perkataan manusia aja kita kudu wajib punya ilmu, apalagi mengetahui perkataan Allah. Itulah makanya saya katakan kamu itu ada bocor halus, mengkaji Al-Quran tapi tanpa ilmu, kan kasihan ya, kasihan dengan gaya Anda seperti itu. Jadi jangan pernah Anda merasa hebat apalagi membahas tentang Al-Quran. Mengapa saya itu malas berdebat dengan Kristen yang mengaku murtadin odong-odong? Ini sebabnya, mereka tidak ada ilmu tentang Quran sama sekarang. Nah Anda kan sekarang mengatakan, oh kalau begitu berarti Allah itu masih butuh. Yang butuh itu manusia, bukan Allah. Itulah bedanya kalau otak sudah mulai rusak gitu ya. Jadi Anda sudah membuktikan melalui dalil yang saya terangkan kepada Anda, Allah itu maha mengetahui ya, dalilnya ada. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard, innahu alimu bidzatis sudur. Maha mengetahui kan, bahkan dia mengetahui segala isi hati gitu. Jadi Anda tidak bisa mendudukkan sebuah hukum di dalam Anda memahami penafsiran Anda sendiri tanpa ilmu tafsir. Anda tidak bisa memahami sebuah terjemahan tanpa Anda memahami apa asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Apa maksud, apa makna, seperti apa yang diinginkan oleh Allah dalam wahyunya itu. Ya, paham tidak sampai sini? Ya, makanya lain kali saya katakan sama Anda jangan liar di dalam mengkaji Quran. Anda memahami Quran itu seperti memahami kitab Anda. Kitab Anda itu terjemahan, ya. Dan untuk mengkajinya, memahaminya, hanya butuh ilmu retorika, hanya butuh ilmu asumsi, penafsiran liar tanpa kaidah. Ya, hermeneutika itu hanya penafsiran. Bagaimana kemudian orang berfilsafat tentang apa, berpikir sedalam-dalamnya, berkalam tentang apa yang ada tertuang dalam kitab Anda. Jangan Anda dudukkan kaidah itu ke dalam kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Al-Quran itu firman Allah, tidak seperti kitab Anda. Jadi jangan pernah kamu meniru cara saya. Yesus itu bukan Tuhan. Buktinya Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 14 ayat 15. Ya, itu memang faktanya mengkaji kitab Anda itu memang cuma kayak gitu caranya. Kalau Al-Quran, nggak bisa. Anda harus paham ilmu asbabun nuzul, ilmu nasik mansuk, ilmu fikih, ilmu hadits, ilmu wahbi dan seterusnya. Anda harus paham itu. Belum lagi ilmu aqaid, belum lagi ilmu saraf, belum lagi nahwu, belum qiraat, belum tajwidnya, belum ilmu badinya, belum lagi ilmu bayan dan seterusnya. Tidak seperti kitab Anda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
firman itu adalah Allah. Lalu jatuh palu, ketuk palu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tanpa Anda bisa menjabarkan firman itu apa sih, Allah itu apa sih, bersama-sama itu maksudnya apa sih. Itulah kebutaan, dan kebutaan mengakibatkan kepala Anda bocor. Ya, Anda harus tahu itu. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kamu menyentuh dalil-dalil terjemahan Al-Quran tanpa Anda menggunakan ilmu, ya, karena itu Anda akan hanya ditertawakan oleh umat muslim. Paham? Nah, kamu katakan kamu tidak bisa selamat kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Loh, justru kami menjadi Islam ini karena kami percaya kepada Yesus. Ya. Qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Kami umat Islam percaya Yesus bahwa dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Bagaimana mungkin Anda mengatakan kami tidak akan selamat? Yang tidak selamat itu adalah Anda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, Yohanes 7 ayat 19, ayat 19 dikatakan gini, di ayat ke-36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 yang tadi yang saya katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Yohanes 18, jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Karena Allah menerangkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman Allah, dialah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Itu kamu harus tahu itu, ya. Jadi ketika Anda mengasihi Yesus, berarti Anda mengikuti perintahnya. Untuk mendapatkan hidup kekal, Anda harus mengikuti perintah Yesus. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus, merasulkan Paulus, ibadah hari Minggu, tidak bersunat, tidak puasa. Lalu kemudian Anda tidak mengimani esensi sosok penghibur, penolong lain yang datang setelah Yesus. Bagaimana mungkin Anda bisa selamat? Anda mengikuti perkataan-perkataan orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Sementara Yesus ketika dia datang, mengajarkan manusia, Bani Israel, untuk menyembah kepada Allah dan mengimani dirinya sebagai utusan Allah. Jadi Anda bocor halus. Ya, di kiri pengetahuan gospel Anda bocor kasar. Itu loh. Jadi lain kali, Saudara Agus, kalau Anda mau berdiskusi, dalami kitab Anda. Lalu kemudian kalau Anda ingin menanyakan Al-Quran, dalami ilmu Al-Quran. Jangan hanya seperti murtadin odong-odong di luar sana. Murtad buta Al-Quran, lalu kemudian mencoba menyerang Al-Quran tanpa ilmu, membuat buta. Giliran kita tidak menjawab, dibilangnya kita tidak paham Al-Quran. Ya, giliran kita membahas kitabmu, orang-orang luar sana mengatakan, kenapa kitab kami aja terus yang dibahas loh? Gimana kita tidak membahas kitabmu? Kalian tidak mampu masuk untuk membahas Al-Quran. Jadi kita bahas kitabmu aja. Sedangkan membahas kitabmu aja kalian tidak bisa, apalagi membahas kalamullah. Kan gitu. Itu alasannya. Kenapa kami itu jarang mendebat tentang Quran? Karena kalian tidak paham Quran. Bertanya aja susah kayak ini sekarang nih. Anda mempertentangkan Quran surah Asy-Syura dengan surah At-Taubah. Kemudian Anda pertentangan surah ini dengan surah ini. Tapi tidak ada pijakan dasar ilmu dalam memahami itu. Semata-mata penafsiran buta, semata-mata pemahaman yang lahir dari kepala Anda sendiri terhadap terjemahan. Jadi, sangat disayangkan gitu loh. Jadi saya katakan kepada Saudara Agus, saya mohon maaf kalau saya mengatakan kepala Anda bocor halus, karena itu fakta. Bocor halus dalam arti yang baik ya. Artinya Anda tidak ada wadah di atas kepala untuk menampung ilmu Al-Quran, tetapi mencoba untuk mentafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsir pribadi tanpa kaidah ilmu. Ya, saya salut dengan Anda dalam berbicara seperti mesin ketik,
tetapi sayang sekali muatannya kosong, ya, ibarat tong kosong, pales bunyinya, seperti itu.